Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar Bapak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk tholabul ilmi. Semoga ilmu-ilmu yang dipelajari dapat bermanfaat dan bisa menambah amal jariah kita kelak di akhirat. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya menyimpan proyek hasil analisis data kita melalui software Atlas TI. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuka software Atlas TI terlebih dahulu. Oke, ini loading ya. Nah, setelah histori dari project terbuka, kemudian Bapak Ibu silahkan untuk memilih project mana yang akan disimpan gitu ya. Kalau misalnya historinya hanya baru ada satu, ya berarti yang akan disimpan yang itu gitu ya. Kalau misalnya ada banyak pilihan, nah silahkan untuk memilih dari project analisis yang akan disimpan. Oke, langkah selanjutnya setelah terbuka projectnya gitu ya, pasti kan ada history juga ya. Di sini ada overview dari project, misalnya dokumen yang di-adding di dalam Atlas TI ada 22, codes yang di kode atau coding yang disusun ada 25, quotation-nya ada 26 misalnya gitu ya. Memo, network, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu, kenapa kita harus menyimpan project gitu ya? Padahal sebenarnya di Atlas sendiri ini sudah otomatis tersimpan gitu ya. Nah, tujuan kita menyimpan project itu adalah ketika misalnya nih Bapak Ibu bisa memanfaatkan proyek tersebut di lain kesempatan dengan menggunakan laptop yang berbeda dan ataupun bisa dikirimkan misalnya kalau pas bimbingan ya menjadi proyek tugas akhir gitu ya. Pas bimbingan dengan pembimbingnya. Nah, proyek itu bisa dikirim melalui file gitu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin eee, mengirimkan hasil analisis selain ke pembimbing, misalnya kalau ada grup riset atau kelompok belajar gitu ya. Nah, itu bisa mengirimkan hasil analisis atau proyek yang dilakukan oleh Bapak Ibu melalui software Atlas TI ke teman-temannya atau ke grup-grupnya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya hanya di Atlas, artinya Bapak Ibu yang menyimpan dan Bapak Ibu yang bisa melihatnya sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya sudah berbentuk file, nah itu bisa di-share gitu. Langkahnya adalah klik file, selanjutnya export. Nah, klik project bundle gitu ya. Ini sudah otomatis. Selanjutnya adalah klik project bundle. Nah, Bapak Ibu bisa menentukan di mana letak untuk penyimpanan file dari project analisis yang dilakukan melalui software Atlas CI. Dan di sini sudah otomatis eh, filenya apa dinamai ya, file name-nya ternama Literatur Review on Design Strategi. Ini sesuai dengan nama project yang sudah di-create di awal oleh Bapak Ibu. Nah, misalnya ini nih saya simpan di local disk D, lalu saya buat folder misalnya project one gitu ya. Lalu open. Nah, lalu di sini nih klik tombol save. Bapak Ibu juga kalau misalnya mau dinamai sesuai dengan eh, harapan Bapak Ibu atau tujuan atau fungsi Bapak Ibu menamai file tersebut, maka bisa diganti dengan ini. Misalnya kalau bimbingan tugas bimbingan atau tugas kuliah gitu ya, misalnya ada ketentuan atau syarat tertentu yang disampaikan, diarahkan oleh para pembimbing atau dosennya, nah nanti bisa dinamai di sini. Selanjutnya di save.
Nah, ini adalah proses ya untuk mengekspor. Nah, coba kita akan melihat filenya di tempat di mana kita save dari project yang tadi kita lakukan. Nah, project one. Nah, bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Jadi, dia adalah type-nya dari hasil Atlas TI. Sehingga apabila akan dibuka gitu ya, itu cara membukanya ya dengan menggunakan software yang sama yang sudah terinstall di laptop yang berbeda gitu. Ataupun kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya mau membuka file yang sama gitu ya artinya Bapak Ibu sudah punya software yang sama gitu ya. Maksudnya ketika Bapak Ibu dikirimi teman Bapak Ibu file yang seperti ini tapi di laptop Bapak Ibu ternyata belum ada softwarenya, maka Bapak Ibu yang harus dilakukan pertama kali adalah menginstal software. Nah, kalau yang ini langsung dibuka nggak bisa karena dia harus dibuka melalui softwarenya langsung. Oke, alhamdulillah demikian yang bisa kita pelajari bersama terkait bagaimana how to save the project from Atlas TI gitu ya, yang outputnya adalah berupa file yang bisa dikirim kapan saja kepada siapa saja dan itu bisa di-share gitu ya. Terima kasih, semoga ilmu pada kesempatan kali ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Semoga sehat selalu ya Bapak Ibu semua. Sekian dari saya.